Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini Sabtu, 25 Desember 2021. Dengan judul pembahasan, kita memiliki kuasa atas segala bangsa. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntunan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus, amin. Ayat tema kita diambil di dalam Wahyu 2 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa." Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sendirilah yang telah berjanji kepada murid-muridnya, "Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Juru selamat yang berbelas kasihan itulah yang mengantisipasi rasa sepi dan duka cita para pengikutnya dengan meminta para malaikat untuk menghibur mereka dengan jaminan bahwa Dia akan datang kembali secara pribadi, sama seperti Dia naik ke surga. Sementara murid-murid itu berdiri menatap ke atas dengan tekun untuk memperhatikan pandangan terakhir dari Dia yang mereka kasihi itu. Perhatian mereka pun tertahan oleh suatu kalimat, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Harapan pun kembali dinyalakan oleh pekabaran malaikat itu. Murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka tidak bersukacita karena Yesus telah terpisah dari mereka dan mereka ditinggalkan untuk bergumul dengan segala ujian dan pencobaan dunia ini, melainkan mereka bersukacita oleh karena jaminan malaikat itu bahwa Dia akan datang kembali. Proklamasi kedatangan Kristus sekarang ini haruslah sama seperti ketika diumumkan oleh para malaikat kepada para gembala di Betlehem. Haruslah menjadi satu pekabaran sukacita besar. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Juru Selamat tidak dapat berbuat lain selain menyambut dengan sukacita pengumuman yang ditemukan di dalam firman Allah, yaitu bahwa Dia yang di dalamnya mereka memiliki pengharapan hidup kekal telah dipusatkan, akan datang kembali, bukan untuk dihina, direndahkan, dan ditolak seperti pada kedatangannya yang pertama kali, melainkan dalam kuasa dan kemuliaan hendak menebus umatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Injil itu haruslah maju dari penaklukan kepada penaklukan, dari kemenangan kepada kemenangan. Kemuliaan kerajaan di bawah seluruh langit akan diberikan kepada umat saleh Allah yang maha tinggi, dan mereka akan mengambil kerajaan itu dan memiliki kerajaan itu selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur oleh karena berkat firman Tuhan, kami boleh memiliki satu jaminan keselamatan yang Tuhan siapkan bagi setiap orang percaya. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami tetap dekat dengan Tuhan. Kami tetap menurut akan perintah-perintah Tuhan. Kami akan selalu hidup, selalu setia kepada Tuhan. Sehingga ketika proklamasi kedatangan Kristus itu terjadi, maka kami pun akan memperoleh sukacita besar oleh karena keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kami. Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau jaga, pelihara, lindungi kami. Tuhan kiranya akan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan, Tuhan akan selalu buka jalan. Selalu yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sedia untuk menyembah Engkau. Kami akan memuliakan Tuhan dalam perayaan Sabat ini.
Kiranya berkat sorga menjadi bagian kami. Terima kasih Engkau berkati semua umat-umat Tuhan dimanapun berada, dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita akan berjumpa lagi besok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.